Hai kalian, para Sagittarius dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya, semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini adalah bacaan untuk kalian, The Hidden Truth, apa yang mungkin perlu kalian ketahui di saat ini gitu ya, dengan semua pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke, terus kalau ada yang nanya kok bacaannya Mbak Lucy itu nggak pernah kayak spesifik siapakah jodohku. Mohon maaf ya kalau saya ngomong itu di general reading, ntar ada yang mikir bahwa itu buat dia, padahal itu general reading, belum tentu buat dia, terus akhirnya jadi baper dan lain sebagainya. Kalau mau spesifik yang kayak gitu, monggo kalian bisa personal reading ya. Nggak harus sama saya, sama pembaca tarot yang lain juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas kalau general reading kayak gini nggak akan bisa menjawab pertanyaanmu secara spesifik gitu ya. Oke. Soalnya ada yang ngomong di komen, kenapa bacaan saya tuh selalu kayak gini gitu. Ya ini yang bisa secara general reading loh, my dear yang nonton ini. Dan ini adalah buat Sagittarius ya. Oke. So, kartu yang pertama adalah Seven of Cups. Ada akan banyak pilihan untuk kalian para Sagittarius. Pilihan baik, pilihan buruk, pilihan yang ada di dalam kehidupan kalian, baik pekerjaan maupun kehidupan personal, dan itu diberikan semesta untuk kalian karena memang sudah waktunya untuk diberikan. Jadi kalau kalian para Sagittarius yang selama ini merasa, Mbak saya bosan dengan keadaan, Mbak saya ingin ada perubahan. Nah ini nih, dalam waktu dekat akan ada hal tersebut yang bisa kalian pilih. Perubahan atau tidak perubahan yaitu pilihan kalian, tapi yang jelas itu diberikan kepada kalian para Sagittarius sebagai upaya supaya kamu bisa memilih apa yang menjadi sesuatu hal yang memang kalian pilih gitu, kalian dekat dengan kehidupan kalian secara, ya ini kan general reading ya, saya nggak tahu apa sih sebenarnya fokus kalian, tapi memang akan ada banyak pilihan untuk kalian para Sagittarius. Oke, lagi ya. Dan kartu yang menyertainya, oke, terutama dalam bidang karir, keuangan, dan bisnis. Karena ini Knight of Pentacles. Jadi yang datang kesempatan atau pilihan-pilihan untuk di karir kalian atau bisnis kalian, dan ujung-ujungnya tentu saja tentang keuangan kalian. Nah, begitu kesempatan itu datang, kalian bisa memilihnya tentu saja, mau diambil mau tidak, atau kalian mau meneruskan atau tidak. Bukan berarti dengan banyaknya pilihan saya harus pindah kerja nih, saya harus pindah bisnis nih, atau nggak harus kayak gitu juga sih ya. Kalian para Sagittarius nggak harus gitu juga, tapi pilihan itu menuntut kalian untuk bisa confirm nih. Misalnya aku bosen nih di posisi aku kayak gini, nggak jelas atau apa gitu ya. Dan kalian akan dihadapkan pada hal yang akan datang di kehidupan kalian itu untuk ya meneruskan hal tersebut, tapi tidak bosan, dalam arti mungkin mendapatkan kayak project baru atau assignment baru di kerjaan kalian, sehingga kalian tuh udah nggak bosan lagi gitu. Atau memang ada, kalau dilihat di kartu ujung sih ada tawaran juga ya. Ada tawaran juga yang akan datang ke dalam kehidupan kalian. Tapi sekali lagi, pilihan kalian itu untuk mengambil itu atau tidak, tawaran itu yang jelas itu datang ya. Untuk karir, keuangan, dan bisnisnya si Sagittarius itu datang. Pilihannya datang, tawarannya datang juga gitu.
Dan ada Six of Pentacles. Beberapa dari Sagittarius memang banyak pengeluarannya nih. Tapi pengeluarannya bukan untuk hal-hal yang buruk. Justru ini hal-hal yang baik untuk keseimbangan hidup kalian. Kayak ngasih, memberi, kemudian mengeluarkan untuk orang-orang tercinta, untuk kehidupan kalian, dan lain sebagainya. Dan hal tersebut bukan hal yang buruk yang bisa kalian lakukan ya. Tapi itu hal-hal baik gitu ya. Hal-hal baik, dan itu untuk keseimbangan hidup kalian ya. Coba kita lihat kartunya apa. Boredom. Tadi kan saya bilang ya, bosen ya. Kalian itu ada kebosanan ya di pekerjaan kalian. Saya tahu nggak semua sih. Ada juga yang nggak bosen. Tapi mungkin bukan bosen dengan kerjaannya atau bisnisnya. Dengan keadaannya yang kayak mungkin begitu aja. Kalau sibuk ya sibuk terus. Kalau nggak sibuk ya nggak sibuk terus. Jadi kayak ada yang monoton di situ ya. Ada WhatsApp tapi jauh di sana, biarin aja. Oke, kenapa ini kebosanannya berada di kartu yang ini ya? Oke, gini ya, my dear Sagittarius. Mungkin kalian merasa gini, iya, abis terus-menerus saya harus memberi gitu kan. Terus kapan saya yang dapet gitu, saya yang diberi gitu kan ya. Kadang-kadang pertanyaan kayak gitu tuh muncul pada saat kita melakukannya kayak on and on terus, kayak jadi tulang punggung keluarga misalnya gitu, atau memang yang terutama gitu di hidup kalian itu adalah kalian, sementara mungkin kakak kalian, adik kalian, atau orang lain di dalam keluarga itu tidak menjadi tidak menanggung hal ini sebesar kalian gitu. So what? Jadi tulang punggung keluarga bukan sesuatu yang buruk loh Sagittarius, malah sesuatu yang baik karena nanti karma baiknya juga balik ke kalian. Satu. Kedua, kalau kalian banyak memberi, malah banyak keluar gitu. Walaupun mungkin terasa membosankan untuk kalian ngasih terus, sementara kalian sendiri jarang dikasih atau mungkin enggak. Oke, saya mau bilang sama kalian ya, personal experience nih ya, pengalaman pribadi. Saya sering membuat kayak party kejutan, pesta kejutan untuk orang lain, tapi saya sendiri sangat jarang dikasih kejutan sama sekitar saya gitu. Baik yang mau ngasih kado atau saya mulu gitu yang ngasih kado. Nah ini kan keadaannya kayak gini ya, kayak bosen deh kok saya mulu yang harus mengeluarkan biaya gitu kan. Saya mulu nih yang harus mengeluarkan effort seperti itu. Mungkin ada di antara kalian para Sagittarius yang berpikir seperti itu, jadi kayak ngebosenin hidupnya. Kapan giliran saya yang mendapatkan gitu ya. Oke. Kalian harus tahu, tawaran kan tetap datang. Tawaran kan tetap ada. Mungkin kalian sendiri aja yang tidak melihat itu sebagai sebuah perubahan, karena mungkin yang di pikiran kalian something else ya, sesuatu yang lain. Tapi kalian harus tahu, tetap aja tawaran datang untuk kalian, tetap aja rejeki datang untuk kalian, tetap aja kayak kesempatan bisnis dan lain sebagainya datang ke hidup kalian. Tuh udah ada di kartu pertama, dan saya juga bilang ada di kartu selanjutnya ya. Yang datang itu justru banyak hal baru yang benar-benar bagus untuk di kehidupannya para Sagittarius ya. Benar-benar datang nggak pelan-pelan datangnya, tapi banyak gitu yang datang, hal-hal yang nantinya bisa kalian pikirkan atau bahkan memakai itu sebagai tools, sebagai cara untuk kalian keluar dari segala permasalahan kalian, mungkin permasalahan keuangan, karir, bisnis, dan lain sebagainya. Dan yang seperti saya bilang tadi, kok Sagittarius mulu nih yang mendapatkan beban tersebut gitu ya. Sebenarnya enggak, banyak banget hal-hal baru yang datang ke dalam kehidupan kalian, yang akan datang di kehidupan kalian. Oh ya, menantu saya seorang Sagittarius dan baru keluar dari pekerjaannya
Padahal pekerjaannya bagus ya di Net TV ya bagus, tapi karena mau konsentrasi untuk membesarkan anaknya, yaitu cucu saya dong tentu saja. Kemudian dia keluar gitu kan. Nah, mungkin mengalami kebosanan juga tuh ya seperti itu. Tapi ya hal-hal baru datang ke kehidupan dia seperti apa. Ternyata terus dia jadi kayak affiliate untuk misalnya marketplace yang memang suka kasih affiliate gitu, kayak mempromosikan sesuatu yang berhubungan dengan si babynya gitu, kayak susu bayi kayak gitu-gitu. Nah ini hal-hal baru kayak gitu tuh yang datang di Sagittarius gitu. Sebenarnya bukan tidak ada pilihan dan membuat kalian bosan, bukan tidak ada, cuma memang mungkin kalian tidak melihat hal tersebut sebagai pilihan atau kemungkinan gitu. Mungkin kalian tidak melihat itu sebagai kesempatan gitu. Nah, dari cerita saya tadi ya tentang menantu saya, itu kan sebuah contoh ya, dan dia Sagittarius gitu kan. Itu sebuah contoh, dan pada akhirnya walaupun dia memilih untuk menjadi 100% ibu rumah tangga gitu, dan saya dukung karena anak saya kan cowok ya kan, cowok tuh harus yang jadi tulang punggung. Dia menemukan kesibukan baru sebagai itu tadi, ngomong, bikin video, mempromosikan ini itu yang berhubungan dengan si baby, and it's really cool. I mean, kamu bisa kok Sagittarius yang nonton ini juga melakukan hal-hal yang mirip-mirip seperti itu dengan segala kesempatan yang ada di zaman sekarang ya, zaman internet, zaman global, zaman canggih gitu ya. Apapun bisa kalian lakukan. Atau mau ini bikin video YouTube kayak saya memulainya 3 tahun yang lalu, bisa juga, bisa kok. Jadi ya memang banyak hal yang bisa kalian lakukan, bahkan banyak kesempatan yang datang kepada kalian. Si The Empress. Loh, siapa The Empress-nya kalian? Kalian bisa jadi penguasa atas hidup kalian. Yang datang itu bagus-bagus, yang datang itu kesempatan yang mungkin baru, yang belum pernah terpikirkan oleh kalian, dan bisa membuat hidup kalian itu jauh lebih baik, menjadi The Empress, menjadi penguasa. The Empress, The Emperor itu kan penguasa. Nah, kita kan jadi penguasa hidup kita sendiri gitu kan. Serumit apapun keadaan yang kita hadapi, itu tetap aja akan membuat kalian bukan berada di situasi yang sulit, tapi tetap dikasih kesempatan-kesempatan baru. Terutama ini bacanya kan untuk Sagittarius ya, terutama untuk Sagittarius. Dan banyak banget hal banyak banget hal yang bisa kalian fokuskan di situ ya. Oke. Kemudian kartu yang di tengah ini ada stuck ya. Eight of Swords, kayak keadaan di mana kalian nggak bisa kemana-mana, nggak bisa melanjutkan apa yang ingin kalian lanjutkan dan lain sebagainya. But then saya harus bilang ya, my dear Sagittarius, ini kalau keadaannya kayak gini, ini sebenarnya cuma ada di kepala kalian aja sih. Keadaan dimana kalian nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kemana-mana dan lain sebagainya, itu sebenarnya tidak real dan masih banyak jalan gitu. Kecuali kalian ada misalnya di penjara gitu ya, kan nggak bisa nonton video ini juga. Kalau kalian masih bisa nonton video ini, sebenarnya masih ada banyak kesempatan gitu. Saya nggak bisa bilang yang nggak nonton kan, saya hanya bisa bilang pada kalian yang nonton. Sebenarnya ini keadaan dimana ngerasa nggak bisa kemana-mana, terjebak di situasi bla bla bla, itu hanya ada di kepala kalian aja. Sebenarnya nggak kayak gitu gitu. Bahkan banyak kesempatan yang datang tadi kan ya, banyak hal-hal baru yang juga bisa kalian lakukan. Look, the sun, sih bagus kartunya, ada kebahagiaan loh di sini, ada the sun loh. Sebenarnya, nah yang oke, balik lagi ke cerita saya tentang menantu saya tadi. Mungkin seakan-akan dia terjebak di antara keadaan sebenarnya masih pengen berkarya, masih pengen berkarir, tapi harus ngurus anak gitu kan. Kan keadaannya kayak nggak bisa kemana-mana. Padahal itu kebahagiaan. Kalau kalian bisa mencari kebahagiaan di situ. Oke, itu udah ulang-ulang bunyi. Mungkin saya harus ambil dulu ya. Minta dibales itu biasa. Saya tahu siapa yang WhatsApp saya pagi-pagi begini. Sebentar ya Sagittarius, nanti saya
ini lagi. Nanti saya lanjutkan lagi. Hai Sagittarius, dilanjut ya pembacaannya. Oke, kartu yang selanjutnya ada Seven of Swords, Seven lagi nih. Oke. Beberapa dari Sagittarius itu saking gemesnya, mungkin saking tadi ya boredom ya, kebosanan menunggu-nunggu hal-hal yang mungkin ingin dirubah, hal-hal yang mungkin inginnya kalian hal tersebut datang gitu ke kehidupan kalian. Terus tapi nggak datang-datang, jadi agak bosen gitu. Terus kalian akhirnya ingin melaksanakan sesuatu hal atau ingin ngambil sesuatu hal gitu. Tapi kalau di sini terlihat seperti kalian melakukannya secara spontan, kemudian tidak memikirkannya matang-matang sehingga beberapa hal tidak tuntas gitu sih kalau yang dilihat di sini. Apakah itu akan menyakitkan kalian? Enggak sih, tidak akan menyakitkan kalian. Hanya saja kalau hal tersebut tidak sepenuhnya atau tidak tuntas kan pasti masih ada kayak nanti tinggalannya kayak gimana gitu. Yang tertinggal itu yang perlu kalian cermati gitu, dan yang tertinggal itu yang mungkin nanti ya kok nggak tuntas, kok nggak sepenuhnya gitu. Jadi memang diharapkan para Sagittarius itu memikirkan dengan sebaik-baiknya ya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Oke, karena Princess of Swords-nya terbalik ya kan. Karena beberapa hal yang memang kalian udah tunggu-tunggu tuh memang sebenarnya belum waktunya datang. Karena ini hal-hal yang kalian tunggu yang justru tidak datang itu bukan berarti tidak baik ya, karena hal baru yang lain mungkin yang tidak sesuai dengan ekspektasi kalian itu yang justru datang gitu. Jadi kalian menunggu sesuatu tapi bukan yang ini yang datang, yang lain yang datang. Jadi kalian gemes, ya udah deh lakuin aja. Nah kalau nggak dipikirin baik-baik itu nggak tuntas, nggak tuntas ininya apa dilaksanakannya gitu. Jadi tetap aja harus dipikirin matang-matang gitu. Ini benar-benar loh my dear Sagittarius, ini ada Page of Swords. Bahkan dalam waktu dekat kalian akan mendapatkan kabar baru dari orang yang mungkin memang benar-benar baru ada di kehidupan kalian, atau orangnya lama kabarnya baru gitu. Dan itu bagus banget, bakalan bagus banget kalau kalian tunggu dulu tadilah ya. Kalau saya bilang sih jangan gegabah, jangan keburu nafsu untuk melakukan sesuatu, tapi tunggu kabarnya dulu yang datang gitu. Kan nanti rugi ya kalau kalian udah keburu nafsu untuk melakukannya, tiba-tiba terus ada kabar baru yang datang dan itu ternyata bikin kamu ya telat, kemarin tuh saya sudah melakukan ini gitu loh. Nanti takutnya yang hal seperti itu yang terjadi gara-gara kalian ngerasa udah saatnya berubah, udah saatnya melakukan sesuatu gara-gara udah bosen dengan keadaan gitu ya. See? Four of Wands-nya terbalik, iya, karena kalau kalian tidak menunggu hal baru ini atau kabar baru ini datang duluan, kalian udah take action duluan, itu jadi ujung-ujungnya kalian nggak akan dapat kesempatan itu gitu. Kesempatannya ada, kesempatannya akan datang, kabar barunya juga akan datang, tapi karena kalian udah memutuskan duluan untuk melakukan sesuatu hal sebelum hal tersebut benar-benar datang di kehidupan kalian, ujung-ujungnya jadi ya kalian nggak mendapat kesempatan itu gitu. Dan yang terakhir yang seperti saya bilang, ada tawaran, ada banget. Tapi ya itu tadi, mungkin kalian tidak melihat hal tersebut sebagai sebuah tawaran. Jadi menurut kalian enggak deh, ini udah bagus kok, yang ini udah saya mau lakuin aja sekarang, nggak usah nunggu-nunggu gitu. Jadi ya akhirnya kan nggak guna juga ya pada saat tawaran itu datang, kalian udah memutuskan sesuatu hal yang lain, ya kalian nggak dapat kesempatan itu. But my dear Sagittarius, bacaan ini mungkin menjadi apa ya, sedikit banyak hal yang untuk bisa kalian pertimbangkan aja dulu gitu ya.
seven lagi loh, sevennya 3 kali 7, 7, 7, oke. 7-nya 3 kali, seven, walaupun terbolak-balik, ada yang terbalik, ada yang tidak terbalik ya, tapi ini tetap 7 ya. Kalian tidak bisa mengantisipasi sebenarnya hal baru apa sih yang akan datang ke kalian. Bukan nggak bisa mengantisipasi, maksudnya karena kalian udah keburu memutuskan sesuatu yang lain gitu. Tapi kalau kalian mendengar bacaan ini dan kemudian memikirkannya dengan matang-matang ya, siapa tahu, atau menunda sebentar ya untuk take action gitu. Ya, semoga saja itu bisa jadi lebih baik untuk hidup kalian gitu. Tapi kalau kalian udah terlanjur Mbak Lucy, sebelum bacaan ini terjadi, saya lihat sudah dilakukan, ya wes nggak apa-apa ya, saya doakan yang terbaik aja untuk kalian. Dan oh ya, kartu yang ini belum dibuka ya, oke. Understanding ya, mengerti, ini satu aja ya, nanti kepanjangan kalau saya buka banyak. Oke, understanding, mengerti bahwa sebenarnya semesta itu memberikan banyak hal untuk kalian, banyak pilihan, banyak jalan, tapi ya harus kalian mengerti aja arahnya kemana. Dan itu kadang-kadang agak sulit untuk dimengerti orang per orang ya, tentu saja. Tapi ini kan secara general ya. Oke, katanya disuruh ambil 2 lagi. Oke, sip, 2 lagi ya, nggak apa-apa ya, agak panjang ya. Page of Wand, creativity ya, dibutuhkan kreativitas kalian untuk menghadapi hal ini. Boredom tadi, mungkin kebosanan atau stagnan tadi ya, sekali lagi itu hanya ada di pikiran kalian. Ambisi ya, karena memang yang terlihat di sini ambisi kalian untuk segera keluar dari segala sesuatu yang stuck di kepala kalian itu atau di kehidupan kalian itu. Kalian berambisi untuk segera, cepet lah Mbak Lucy, udah capek nih, udah bosen nih gitu. Jadi ya actionnya keburu gitu, makanya nggak tuntas. Kalau kalian mungkin mau menunggu sebentar aja dan kabar baik itu datang, tawaran itu datang, mungkin akan lebih baik. Tapi nggak apa-apa kalau memang sudah terjadi, ya wes lah ya. Nah, dear Sagittarius, segera tanyakan satu hal, akan saya jawab dengan yes or no, dan jawabannya adalah no. Jawabannya adalah no. Oke, dan untuk Angel's Guide, Oracle Message-nya saya bacakan, listen deeply, dengarkan baik-baik, itu tadi ya, dengarkan kata hati kalian baik-baik, atau dengarkan intuisi kalian baik-baik, sehingga kalian bisa mengerti sebenarnya keadaannya seperti apa, atau yang akan datang itu siapa atau apa, dan bisa menimbang-nimbang apakah harus dilakukan sekarang tapi hasilnya nggak tuntas, atau tunggu aja sebentar gitu. Oke? So my dear Sagittarius, sekian aja bacaannya, semoga ada yang bisa diambil dari situ. Saya doakan yang terbaik untuk kalian, tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, bye.